Sebelumnya saya mau sedikit jelasin dulu, ya, saya langsung share screen. Saya mau jelaskan mengenai materi pertemuan yang terakhir dulu, saya jelaskan dulu sebentar, nanti saya langsung masuk ke ininya, kalau sudah saya berikan penjelasan ini, nanti saya masuk ke pemrograman menggunakan, EMU 8086. Baik, untuk yang bab 6 itu pertemuan 6 ya, pertemuan 5 ya. Ini yang mencetak huruf ini memang bab 7, tapi ini pertemuan 6. Nah, yang sebelumnya pertemuan 5 saya sudah upload, tadi di Evita, nanti silakan dicek terkait penjelasan ininya ya. Oke, jadi sebenarnya intinya adalah, di sini sudah ada judulnya, misalkan ini mencetak huruf, kemudian tujuannya juga sudah ada, jadi nanti silakan, kalian bisa buat program assembly untuk apa, untuk salah satunya mencetak huruf dan karakter. Nah, bedanya apa huruf dan karakter? Nah, kalau huruf kan udah jelas gitu ya, A, B, C, bla bla bla. Nanti kalau karakter nanti ada tambahan-tambahan atributnya, ya. Salah satunya. Jadi di sini kita selain mencetak huruf dan karakter, kita akan memberikan tambahan berupa atribut. Nah, misalkan memberikan background, warna tulisan dan lain-lain begitu. Nah, kemudian di sini, nah ini sebenarnya untuk masing-masing praktikum saya sudah masukkan di sini yang ada di kotak-kotak gambar ini. Nanti silakan kalian tinggal copy ke si EMU 8086. Ya, misalkan ini untuk mencetak satu karakter huruf. Nah, ini pada saat kalian masukkan ke dalam EMU 8086 dari yang dot model small ya, dari yang dot model small sampai dengan yang end process, di sini disebutkan atau dituliskan yang bagian atas ini adalah beberapa beberapa hal yang harus kita masukkan untuk membuat suatu program kom. Nah, ini ada definisinya. Definisinya sudah ada di penjelasan sebelumnya yang saya buat. Nanti silakan dicek. Kayak misalkan dot model small. Nah, ini small ini sebenarnya ada beberapa tipe. Ada yang small, ada large, tergantung dari program yang akan kita buat. Nah, kita cukup yang small saja. Kenapa? Karena memang program ini tidak akan lebih dari 64 kilobyte. Jadi hanya satu segmen memori saja, gitu ya. Kemudian dot code. Nah, dot code sama statusnya ini intinya adalah sudah disiapkan gitu ya untuk bisa dieksekusi program saja sebanyak 100 heksa. Jadi aman kalau misalkan kita mau mengeksekusi program atau menyimpan program di memori seperti itu. Kemudian untuk isinya, nah ini yang proses ini adalah label ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dan tahu juga tidak asing. Ini adalah label gitu ya. Jadi nanti untuk label sendiri bisa berupa huruf tapi memang panjangnya dibatasi. Untuk yang assembly ini total maksimum dari si label ini maksimum 31 karakter ya. Nah, ini isi programnya. Jadi mulai huruf, AH, koma 02H. Nah, ini adalah nilai atau servis cetak karakter. Dari masing-masing nanti saya coba kirimkan beberapa lampiran terkait dengan servis dan interrupt ya yang ada di EMU 8086. Nah, ini terkait dengan servis untuk cetak karakter. Jadi sudah ada servisnya 02 heksa begitu ya. Jadi 02 heksa ini adalah servis khusus untuk mencetak karakter ya. Kemudian AH ini adalah register yang ada di EMU 8086. Nanti saya tunjukkan ya. Kemudian di sini DL ini biasanya digunakan untuk register yang bisa digunakan untuk salah satunya cetak atau menyimpan dan memproses pencetakan kalimat atau di sini huruf. Nah, ini untuk huruf A, ini sebenarnya bisa juga kalau kalian pakai kode ASCII. Tapi kalau nggak mau ribet, silakan langsung pakai huruf A, B, dan seterusnya. Hanya saja harus diberi tanda petik, gitu ya. Kemudian untuk interrupt, nah interrupt ini digunakan banyak sekali jenis interruptnya. Nah, kalau misalkan kalian mau lancar, memang kalian harus hafal. Nah, untuk cetak karakter ini gunakan interrupt 21 heksa. Sementara untuk 20 heksa ini menunjukkan dia sudah selesai programnya dan sudah bisa dimulai kembali gitu ya. Kemudian untuk N ini untuk menyelesaikan program yang sudah dibuat. Nah, ini seharusnya nanti pada saat di emulate gitu ya, nanti akan keluar hasilnya. Nah, seperti contohnya nanti di akhir setelah saya jelasin ini ya. Kemudian untuk yang berikutnya
Di sini yang kedua ini cetak atribut. Untuk atribut ini biasanya ada tambahan. Yang pertama di sini kita lihat ada yang namanya servis cetak karakter, bisa juga menggunakan 09 heksa. Kemudian di sini kita lihat karakter yang mau dicetak ini contohnya huruf A, ya. Kemudian di sini 00 heksa ini bisa menunjukkan atau bisa merepresentasikan halaman layar. Jadi kalau misalkan kita mau nulis di Word nih ya, ini kan ada page 1, page 2, page 3, dan seterusnya. Jadi 00 heksa ini intinya adalah kita mulai dari halaman paling awal. Begitu ya. Kemudian untuk register yang atas ini kan register AX ya, AH dan AL. Kita bagi dua saja karena memang dia totalnya 16 bit. Jadi untuk MU8086 dia adalah 16 bit ya, prosesor dengan 16 bit data ya, itu. Jadi harus diingat. Kemudian untuk yang BX ini kita bagi lagi menjadi BH dan BL. Untuk BH bisa digunakan untuk menentukan halaman layar dulu. Mau diketiknya mulai dari halaman keberapa. 00 heksa ini berarti dimulai dari awal, halaman pertama sekali gitu ya, di paling awal sekali. Kemudian untuk yang 93 heksa, nah ini adalah warna atau atribut. Nah, warna atau atribut ini sebenarnya nanti bisa diubah-ubah. Kalian bisa cek kalau misalkan warnanya A, kira-kira berapa sih huruf atau karakter untuk kode heksanya berapa. Jadi seperti itu. Jadi memang ini harus dicek dan dicari. Misalkan 93 heksa. Tadi kalau nggak salah saya lupa huruf apa, nanti kita cek. Kemudian untuk CX ini untuk pengulangan. Apabila misalkan tadi saya sudah nulis di sini ya, huruf A. Ya, move ini digunakan untuk memindahkan ya. Jadi kita mau memindahkan karakter A ini nih ya, di mana ke register AR. Jadi kayak mengcopy semua data-data, mau kita menjumlahkan, mau kita mencetak huruf, semua data tersebut harus disimpan dulu di register menggunakan move. Begitu ya. Kemudian di sini yang terakhir, ini CX ini digunakan untuk pengulangan. Karakter A nanti akan tercetak sebanyak 3 kali. Karena di sini ditulis CX, 03 heksa. Sehingga di sana huruf A akan dicetak sebanyak 3 kali. Begitu. Ya, itu definisinya. Jadi nanti akan muncul huruf A 3 kali beserta warna background yang direpresentasikan oleh 9 heksa ini. Nah, kemudian terakhir baru interrupt 10 heksa yang menandakan bahwa program bisa langsung dieksekusi. Nah, terakhir boleh end proses begitu. Nah, itu untuk mencetak karakter. Kemudian di sini ada loop atau interupsi untuk loop atau perintah loop digunakan untuk melakukan suatu proses yang berulang-ulang. Nah, yang sebelumnya yang Fibonacci sebenarnya kalian bisa menggunakan loop ini gitu ya. Jadi sebenarnya kan cuma pakai ADD penambahan begitu ya. Nah, penambahan-penambahannya ini harus dilakukan secara berulang. Jadi kalian cukup menggunakan loop buat label, tambahkan loop. Nah, itu yang harus dimainkan memang ya. Kemudian di sini contohnya ini ya, kalau misalkan nanti kalian buat misalkan sudah ada pengulangan. Jadi kalau misalkan pengulangan sudah pasti ya CX-nya jumlah yang mau diulangnya ditulis dan itu harus disimpan di register CX. Jadi CX ini memang khusus untuk pengulangan, tidak di BX atau tidak di AX, tapi di CX. Kemudian di sini ada label, kemudian kita bisa masuk ke loop ulang, maka nanti otomatis akan masuk ke ulang. Nah, ini kayaknya ada yang salah, harusnya dari atas sih, atau ada tambahan lagi ya. Jadi isi dari si program yang ada di dalam label ini harusnya tidak hanya interrupt 10 heksa. Misalkan kita mau nambahin ADD register ini ditambahin apa begitu ya. Nah, itu harus dicek dan harus dicari memang begitu ya. Kemudian nah ini yang tadi, nah ini nanti tinggal dicek saja, bisa dibaca. Kemudian nanti yang ini juga nanti kalian bisa cek, intinya di sini adalah proses mencetak beberapa karakter. Jadi ada karakter A, B, C, D, E, F gitu ya. Jadi lebih dari satu karakter. Kalau yang sebelumnya hanya satu karakter dan bisa dicetak secara berulang, misalkan 3 kali, 4 kali. Kalau misalkan mau 4 kali berarti tinggal ditambahkan CX, 4 heksa begitu ya. Maka dia akan tercetak otomatis karakter itu sebanyak 4 kali. Nah, untuk
menggunakan atau membuat program atau pengulangan dengan perintah loop ini tinggal kalian ambil, kemudian kalian cobakan di EMU 8086-nya. Nah, EMU-nya sudah harus diinstal dulu. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus jadi catatan. Untuk servis cetak karakter, di sini kalian gunakan servisnya 02 hexa saja. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini kita bisa lihat karakternya, kalian bisa langsung kalau mau mencetak karakter huruf A, bisa masukkan langsung huruf A, atau kalau mau masukkan berupa huruf heksa, bisa masukkan 41 heksa, begitu. Kalau misalkan huruf heksanya kan, kode ASCII-nya untuk A besar dan A kecil itu beda ya. Jadi nanti silakan kalian sesuaikan, mudahnya kalian aja. Kalau saya lebih suka langsung cetak atau tulis karakternya begitu, tapi jangan lupa diberi tanda petik begitu ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat move CX, 10 heksa. Jadi di sini karakter A akan dicetak sebanyak 10 kali begitu. Nah, berikutnya di sini nih ada label lagi kan ya. Jadi di sini ada 2 label. Yang pertama label untuk memproses data gitu ya, dimasukkan dulu ke registernya. Kemudian label yang kedua, nah di sini untuk proses loopingnya. Jadi kalau misalkan nanti sudah dimasukkan, kalian tinggal panggil saja. Misalkan yang pertama interrupt 21 heksa. Ini kan langsung cetak karakter begitu ya. Nanti langsung muncul cetak karakternya, nanti ada di layar di layar EMU 8086. Nanti akan muncul huruf A-nya. Kemudian kalau kalian tambahkan increment masih ingat increment ini untuk apa? Untuk menambah. Kalau di sini 41 heksa huruf A, begitu ya. Maka kalau diinkrementkan yang ada di DL, maka akan menjadi 42 heksa. Begitu kan ya? 42 heksa ini merepresentasikan bilangan apa kalau ASCII itu B? Begitu nggak? Huruf B. Sehingga nanti kita masuk ke loop ulang, maka nanti dia akan masuk ke sini, maka setelah huruf 42 heksa akan muncul 43 heksa, 44 heksa, 45 heksa, terus gitu ya, sampai dengan selesai kode ASCII-nya. Nah, ini digunakan untuk bisa memunculkan bilangan apa? Karakter apa A sampai Z kalau nggak salah ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau kebalikannya, ya udah berarti tinggal di decrement. Kalau ini increment, kalau kebalikannya berarti decrement, DEC begitu. Nah, kalau masukkan DEC nanti akan kebalikannya yang terjadi, dikurangin 1 sampai selesai. Nah, baru setelah selesai kita tinggal interrupt 20 heksa, program selesai, dan kita end proses. Seperti itu. Nah, yang kemarin saya minta untuk cetak huruf gitu ya. Nah, nanti untuk ujiannya pun salah satunya ada untuk cetak salah satu huruf aja, nggak repot. Yang pasti nama kalian gitu ya. Kemudian ada lagi beberapa, tapi ini harus cetak menggunakan karakter ya. Kita belum masuk cetak kalimat, jadi saya minta untuk cetak karakter seperti apa program yang harus dibuat. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita coba masuk ke EMU-nya ya. Oke, ini sudah ada, saya share dulu. Oke, kelihatan ya. Sebentar. Oh, banyak banget. Oke. Kelihatan ya. Kelihatan kan ya? Oke, jadi untuk yang EMU yang 8086, jadi nanti kalau kalian baru buka, silakan pilih yang empty workspace ya, empty workspace. Kemudian nanti di sini untuk yang pertama, misalkan saya langsung open. Nah, untuk yang pertama, misalkan saya mau cetak huruf, nah ini saya sudah siapkan. Nanti kalian ambil contoh yang ada di modul penjelasan ya. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan, dia akan melakukan atau akan melakukan proses pencetakan huruf. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau langsung mengecek bisa gitu ya, tampilannya seperti apa, kita bisa langsung klik emulate. Nah, di sini kita bisa single step, di sini kita bisa lihat ada beberapa kotak yang akan muncul. Yang pertama di sini akan ada emulatornya, kemudian yang atas ini kita bisa lihat, ini mohon maaf saya nggak bisa narik ke bawah nih. Nah, di sini ada yang kita bisa lihat yang dari kiri aja gitu ya. Di sini kita lihat ada register-register ya. Jadi kalau kita single step, di sini kita lihat
di AH akan muncul 02 karena memang kita tadi 2 heksa gitu ya. Kemudian single step lagi muncul di DX gitu ya 41. 41 ini tadi huruf apa? Huruf A besar ya. Kemudian di single step lagi di sini muncul CX-nya berapa? CX ini nanti tinggal diklik. Kalau ini CX-nya nggak ngaruh karena kita tidak masukkan. Nah, di sini muncullah hasil. Permisi Bu, Kelihatan nggak? ini layarnya yang program emulat nggak keluar Bu. Iya. Berarti harus diganti lagi ya. Ya. Gimana caranya ya? Dia nggak langsung masuk satu layar ya? Oke. Iya. Sebentar, saya share lagi. Setelah diemulate hasilnya seperti ini. Mana ya? Oke, sebentar. Oke, muncul nggak? Muncul ya? Muncul Bu. Setelah klik emulate, maka munculnya seperti ini, gitu ya. Saya reload lagi, misalkan ya masih kosong nih ya. Nanti ada muncul satu kotak box dialog untuk variabel gitu ya. Nanti kalau misalkan dia gerak, maka dia akan turun ada tanda kuning-kuningnya. Tapi yang penting ini aja nih untuk box yang emulatornya aja. Jadi kita bisa single step sebenarnya. Single step ini sih sebenarnya lebih ke bagaimana proses atau si EMU 8086 menjalankan atau memasukkan data-data begitu ya. Yang pertama misalkan 02 heksa gitu ya. Nah, 02 heksa ini adalah tadi menunjukkan nilai yang pertama move AH 02 heksa. Ini adalah apa? Untuk servis cetak huruf ya. Kemudian kita single step lagi, ini akan muncul di DX, tadi kita masukkan nilai huruf A. Nah, 41 heksa kalau nggak salah ya. Untuk 41 heksa ini kita masukkan di DL sehingga memang munculnya di DL. DX ini untuk registernya ya. Kemudian ini DH, kemudian yang sebelah sini ini adalah DL. Kemudian kita single step lagi, di sini akan muncul untuk yang berikutnya intrap 21H. Nah, ini akan kita mulai untuk cetak. Nah, di sini diklik sekali lagi, maka di sini akan muncul emulator screen. Keluar nggak? Nggak ya? Enggak Bu. Oke, saya harus satu-satu nih ya. Gimana ya biar muncul semua? Nah, ini untuk outputnya di sini akan muncul emulator screen, akan muncul karakter atau huruf A. Nah, di sini. Jadi ini hanya muncul satu karakter saja karena memang tadi kita hanya minta untuk mencetak satu karakter. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu prosesnya. Atau kalau misalkan kalian mau, kalian bisa langsung ke misalkan kalian sudah punya nih program yang tadi ya. Sudah ada programnya yang tadi, kemudian langsung diemulate. Kemudian setelah diemulate, kalian bisa langsung aja masuk ke run. Ini akan langsung keluar semuanya. Sebentar. Sini outputnya akan keluar kalau misalkan langsung kita run. Nah, ini kita langsung run. Nah, saya dah. Kalau kita langsung run, nah ini ya, yang sebelah kanan nih, habis single step ada run. Nah, itu tinggal diklik saja run ya. Nanti kalau sudah klik run-nya, maka akan langsung otomatis muncul layar emulatornya atau emulator screen dan huruf A-nya begitu ya. Kalau kita mau clear screen-nya bisa di-clearkan begitu. Nah, sebelah bawah sini ini kayaknya sudah pernah saya jelaskan cuman nggak keluar. Nah, di sini kalau diklik screen maka akan muncul screen. Untuk source ini ada kotak kecil kalau kalian klik nanti bisa kalian peragakan ya. Nanti ini apa namanya? Semoga sih terrecord ya, nggak masuk semua tapi kayaknya ya. Terus apalagi ya? Oh iya, lanjutnya di sini mungkin variabel. Nah, ini variabel nanti pakai tapi nanti mungkin kalau kita sudah masuk ke variabel atau penggunaan variabel. Yang berikutnya ini stack nanti akan muncul juga dan satu lagi ini flag. Nah, flag register mungkin yang akan banyak nanti kita cek hanya berupa 1 dan 0 saja sih ya, tapi intinya kalian tahu posisinya. Untuk aux ini kalau diklik bisa kalian klik nih ya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Untuk bagian AUX, ini kalau diklik ada beberapa pilihan memori, ALU, FPU. Nah, untuk
Kalau kalian klik memori, maka akan muncul random access memory atau RAM. Ya, nanti kalian bisa coba atau bisa cek. Nah, untuk pemrograman lebih lanjut, kita coba lagi ya. Saya stop dulu sebentar. Oke, yang berikutnya kita masuk ke emu lagi. Nah, untuk yang kedua, di sini kita bisa lanjut untuk masukkan yang program berikutnya. Saya sudah coba untuk yang cetak huruf dan atribut. Nah, ini kalau kalian emulate langsung gitu ya. Nah, ini kan tadi sudah ditambahkan ya. Kalau kalian mau cetak atribut, ini gunakan servisnya yang 09 hexa ya. Kalau yang 02 hexa itu hanya untuk yang karakter saja. Jadi ini selain karakter yang dimunculkan juga ada atribut. Atribut seperti background, warna tulisan gitu. Nah, ini warna background. Nah, kalian bisa masukkan 93 hexa. Ini kalau kalian ganti 93 hexa, nah ini akan berubah warnanya ya. Kemudian 03 hexa ini menunjukkan adanya pengulangan huruf A sebanyak 3 kali begitu. Jadi ini langsung kita emulate saja. Set. Kalau misalkan ada yang salah, ini akan muncul tulisan error. Nah, itu harus diperbaiki. Nah, kalau seperti ini sudah tidak ada yang salah gitu ya. Seperti ini itu seperti yang tadi langsung muncul sebentar ya. Nah, seperti oh ya, ini outputnya sebentar ya. Saya tunjukkan dulu. Oh ya, sebentar. Saya langsung emulate dulu ya. Oke, saya langsung run. Oke, nah hasilnya munculnya seperti ini. Nah, ini setelah diemulate, kelihatan ya? Setelah diemulate, maka akan muncul di emulator screen seperti ini. Huruf A-nya muncul, warnanya ini seperti warna biru. Nah, ini bisa change font, atau kita bisa clear-kan. Gitu. Kalau kita klik clear-kan, berarti nanti akan langsung otomatis clear. Begitu ya. Kalau change font hanya untuk merubah fontnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti hurufnya akan 3 kali. Kalau mau lewat atau mau lebih dari 3, berarti tinggal ditambahkan saja. Untuk yang mencetak huruf A, B, C, D, dan seterusnya, nah kalau memang terurut, kita bisa menggunakan yang increment atau decrement, tinggal di looping. Tapi kalau beda-beda, nah berarti kalian punya PR untuk bisa memunculkan masing-masing huruf itu sehingga ada atau urutannya cocok. Begitu. Nah, itu jadi disiapkan dari sekarang gimana caranya untuk mencetak karakter gitu ya. Misalkan nama sendiri deh, nama kalian sendiri, kalian buat programnya lalu nanti munculkan di emulator screen dan harus muncul di emulator screen. Paham? Oke ya? Paham ya? Paham ya? Nah, itu untuk persiapan ujian praktikumnya. Ibu. Oke, sampai sini gimana? Bisa dipahami? Bisa? Bisa atau ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa. Saya mau bertanya, Bu. Tadi kan yang awal itu karakter A-nya kan, huruf A-nya kan dimasukkan ke register DL. Ya, betul. Nah, terus kok tadi yang sintaks kedua tadi kok huruf A-nya dimasukkan ke AL, Bu? Oke. Ya, intinya kalian bisa pakai register manapun. Beberapa register yang menjadi catatan tadi, yang CX itu untuk pengulangan, untuk proses pencetakan beberapa kali itu tetap harus menggunakan CX. Tapi selebihnya untuk menyimpan data, misalkan tadi mau cetak huruf A, kalian menyimpan di AL boleh, menyimpan di AX boleh, di AH boleh, di BL atau di BH itu boleh, gitu. Itu silakan bebas-bebas aja. Nanti kalian makanya coba dieksplor bisa apa enggak. Tapi seharusnya bisa. Selama memang data itu tidak apa namanya enggak ada data-data sebelumnya gitu ya. Jadi datanya udah registernya memang kosong, tidak digunakan oleh inputan data-data yang lain. Jadi nggak tumpang tindih sama register yang lainnya. Tidak tumpang tindih satu register
Jadi kalau misalkan mau memunculkan, misalkan satu register, kalian menggunakan register A begitu ya, misalkan AL gitu, nah itu harus dimasukkan dulu. Itu bebas, kalian bisa pakai AL atau bisa pakai AH, bisa pakai BL, itu bisa, BX, juga, BH juga bisa gitu ya. Hanya bedanya itu yang low-nya, kemudian H itu yang high-nya. Hanya saja untuk proses pencetakan yang banyak itu biasanya tetap pakai yang CX. Jarang yang pakai BX dan lain enggak. Jadi memang itu khusus untuk proses pengulangan yang CX itu. Tapi untuk penyimpanan data sementara register mana aja boleh. Gitu. Oke. Terus mau tanya lagi Bu, tadi kan di sintaks yang kedua itu ada move BH Bu ya, yang nomor halaman itu. Itu yang dimaksud nomor halaman tuh yang mana Bu? Oke, untuk nomor halaman ini intinya kalau misalkan kita mulai dari nomor halaman yang pertama, berarti kita masukkan 00 heksa. Ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau ubah, misalkan nomor halaman ini kayak misalkan Word kalian nih, ini kan jelas nih page-nya ya. Kalau misalkan kalian mau apa namanya? Sebentar. Kalau misalkan kalian mau mulai ngetik begitu ya. Nah, kalau kalian misalkan mau mulai ngetik di sini begitu, nah biasanya mulai ngetiknya kan paling atas, kemudian paling kiri. Ya enggak? Paling kiri nih Ya Bu. misal. Nah, ini posisi ini adalah 00 heksa. Begitu. Jadi kalau Oh yang di berarti emulator 8086 tadi ada screen-nya ya. Kelihatan nggak screen saya? Enggak ya? enggak Bu. Kelihatan. Kalau misalkan ada screen, misalkan ya, tadi ada screen ya, apa namanya? Sebentar, saya share lagi. Tadi kan saya munculin screen, kalau kalian buat cetak kalimat muncul screen. Nah, kalau 00 heksa ini munculnya di paling atas sebelah kiri. Ini juga sebenarnya kalau kalian mau misalkan di clear screen, ini bisa muncul di tengah-tengah. Cuman memang belum sampai ke sana materinya. Nanti di materi berikutnya dicetak kalimat. Jadi kita bisa mengetikkan langsung di tengah-tengah screen dari si emulator screen. Gitu. Tapi untuk yang sekarang cukup munculkan semuanya dari awal halaman ya. Jadi semua pakai 00 heksa. Paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Oh paham. Tapi Berarti ya. lebih ke baris Bu ya? Ya, ada baris, ada kolom ke bawah. Karena ini kan memang nggak ada page dan lain-lain kan ya, beda sama Ya. yang Word. Jadi di sini nanti dia nentuin baris keberapa gitu ya, kemudian ada spasi atau enggak. Nah, nanti di sana. Tapi nanti ada pengaturan lebih lanjutnya. Cuma memang di sini kita abaikan dulu yang pasti kita mulainya biar jelas patokan atau munculkan huruf atau karakternya dari mana, maka kita masukkan yang 00 heksa tadi begitu. Ya. Jadi kalian tetap harus pakai itu supaya munculnya di atas dan di sebelah kiri. Nggak usah posisi itu belum, nanti aja. Posisinya pokoknya di atas sebelah kiri, jadi kalian cukup yang 00 hex saja. Oke, gitu ya. Apalagi silakan. Ada lagi yang mau ditanyain atau yang belum jelas, boleh ditanyakan. Ibu, saya Jadi mau nanti, tanya. boleh, gimana Meti? Iya, yang saya masih bingung, Bu, perbedaan antara nilai servis 09H dengan interupsi 10H. Oh, oke, sebentar Itu ya. sama-sama buat mencetak karakter kan? Iya, oke. Ini saya apa namanya? Nanti saya kirimkan servis-servisnya. Jadi untuk yang singkatnya intinya adalah kalau misalkan kamu cuma mau mencetak huruf saja, cukup yang 02 heksa aja. Mencetak karakter saja. Tapi kalau misalkan kamu disuruh untuk mencetak atribut itu tadi ada warnanya. Tadi kan saya yang kedua ada warna tuh ya, cuman kan burem tuh warna biru kayaknya itu. Ya enggak? Jadi di belakang, jadi kalau kayak Word itu, misal nih kan ya, kalau misalkan saya ngetik di Word, nah ini kalau saya buat di Word nih kan, ini kan bisa, kalau ini mah ngetik biasa kan ya, Kak biasa. Nah untuk yang atribut ini, hurufnya ini saya warnain, misalkan warna kuning gitu. Nah, warna kuning ini, kalau kita mau mencetak huruf beserta background yang kuning ini, silakan gunakan servis yang 09 heksa. Paham nggak? Tapi kalau cuma kalian mau cetak huruf biasa aja, nggak pakai atribut, nggak ada colornya, nggak ada backgroundnya, ya udah cukup yang 02 heksa. Gitu, Matt. Gimana, Matt? Kalau yang interupsi 10H itu gimana, Bu? Kalau interupsi 10 heksa itu digunakan untuk mengakhiri ya, kalau nggak salah ya. Sebentar.
Oke, nah ini ya. Jadi untuk yang intrap 10 heksa, oke, untuk yang 10 heksa ini kalian bisa gunakan untuk bisa supaya si program melaksanakan atau mengeksekusi si program yang sudah dibuat. Tapi kalaupun enggak, nanti kalian bisa coba kalau misalkan pakai dan kalian nggak pakai, kira-kira bermasalah atau enggak. Jadi untuk servis 09H, jadi untuk servis dan interrupt itu biasanya seperti pasang-pasangan gitu, Matt. Kalau misalkan yang atas kan yang sebelumnya, sebentar saya share lagi ya. Untuk yang sebelumnya, ini kan saya menggunakan servisnya ini untuk servis 02 heksa ya, untuk cetak karakter ya. Iya. Interruptnya, pasangannya ini adalah 21 heksamet. Jadi mereka seperti pasang-pasangan. Nah, untuk interrupt dan servisnya itu sudah ada sebenarnya datanya, apa namanya, lampirannya. Cuma memang saya belum sempat share. Nanti saya coba share ya. Nanti saya share untuk data-datanya. Kalau nggak salah sih ada di ini, cuma saya belum di laptop yang ini nggak ada di laptop satu lagi. Nanti saya kirim lewat ini ya, lewat grup WA. Jadi intinya kalau cetak karakter silakan gunakan servisnya 02 heksa dan interruptnya 21 heksa. Nah, untuk yang berikutnya di sini untuk 09 heksa ini untuk cetak karakter. Ya, untuk proses cetak karakter yang ditambah dengan si atribut tadi. Ya, jadi di sini ada warna atau atribut dari karakter. Tapi untuk yang hari ini saya nggak minta untuk cetak karakter, nggak minta untuk cetak atribut, saya cukup minta cetak karakter saja di sini. Cuma memang kalau ini karakternya cuma satu, saya yang di ujian praktikum saya akan minta kalian untuk mencetak minimal kayak nama lengkap kalian. Bisa ya? Jadi program dasarnya cukup menggunakan yang ini. Tinggal gimana caranya ngakalin supaya semuanya itu bisa muncul di screen. Oke? Gimana? Iya, Ibu. Iya, makasih, Bu. Gitu ya. Jadi kalian fokus di sini saja supaya bisa memunculkan atau mencetak rentetan huruf gitu ya, minimal nama lengkap kalian bisa munculkan gitu. Oke, sip. Itu ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kalian bisa langsung untuk cari ini ya bahan-bahan untuk persiapan ujian praktikum sama kuis gitu. Kemudian boleh diskusi sama teman-teman untuk nanti persiapan ujian praktikum karena memang soal ujiannya seperti yang tadi saya sampaikan nggak jauh-jauh gitu ya. Nanti hasil dari pertemuan nanti saya coba untuk hasil recordnya saya coba untuk upload ya Vita. Dan tadi ingetin saya terkait dengan service dan interrupt-nya. Saya sudah ada listnya, cuma saya lupa untuk nge-share. Di sana sudah ada lengkap semuanya, jenis interrupt-nya apa saja, service-service-nya itu sudah ada fungsi khususnya, fungsi-fungsi tersendiri gitu ya, yang ada di EMU 8086. Gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Atau masih ada? Halo? Nggak ada? Halo? Sudah? Cukup kayaknya. Oke, sip. Sudah jam 2. Oke, silakan boleh dipersiapkan. Nanti tolong ingatkan saya untuk nge-share kuis password kuis praktikum gitu ya. Sama ujian praktikum. Ujian praktikumnya dua-duanya ada passwordnya. Tolong ingatkan saya. Nanti saya share langsung di jam 2:30 lah, mendekati 2:30 ya. 15 menit sebelumnya tolong ingatkan saya di grup. Oke? Khawatirnya saya lupa. Begitu dari saya. Mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan gitu ya terkait dengan proses pembelajaran Arsikom. Ya, insya Allah semuanya akan dimudahkan pada saat kita sudah dapat restoran. Gitu aja dari saya ya. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan dan didiskusikan, berarti silakan bisa persiapan mandiri, boleh diskusi, share materi atau apa, saya persilakan. Intinya kalian harus banyak belajar berkolaborasi, gitu ya, kolaborasi ya, gitu ya. Jadi saling membantu dan saling
apa ya, ya tadi itu ya saling bantu, yang bisa belajar, yang paham banget membantu yang nggak paham, dan yang mungkin belum paham ya terus berjuang untuk bisa mengikuti semua materi gitu ya, karena memang pada dasarnya setiap proses pembelajaran itu tidak ada yang mudah begitu ya, dan saya sudah mengalaminya gimana pahit manisnya gitu ya proses pembelajaran. Kalau kalian bilang mungkin proses pembelajaran daring ini melelahkan, oh enggak juga gitu ya. Offline jauh banyak menguras tenaga fisik begitu ya. Jadi saya dulu juga sempat sampai sakit gitu ya. Jadi memang setiap zaman punya tantangan masing-masing. Jadi kalian nikmati saja begitu ya, karena nanti mungkin kalau sudah offline kalian akan merindukan masa-masa kuliah atau praktikum online gitu ya, di mana kalian bisa sambil tidur, rebahan, makan, santai gitu ya. Kalau saya sih begitu, apa namanya, lebih ke cari memang sisi positifnya dan selalu nikmati, karena memang kita terkadang sebagai manusia ya tadi itu ya, yang nggak ada dicari, yang ada seperti tidak ada atau tidak apa ya, seperti terlihat nggak ada bagus-bagusnya, padahal insya Allah dengan pembelajaran daring kalian bisa lebih banyak apa namanya, keluarga gitu ya. Terus makan juga masih di rumah sama orang tua dimasakin gitu ya, dan kalian gak harus keluarin transport, bayar bensin, beli ini, beli itu, makan dan lain-lain, semuanya insya Allah di rumah terjamin gitu ya, sehat juga nggak kemana-mana. Begitu dari saya, jadi tetap semangat, selamat belajar, dengan segala keterbatasan, insya Allah kita bisa melaluinya ya. Baik, mohon maaf jika ada yang salah selama proses pembelajaran UTS. Semoga ke depan bisa lebih baik gitu ya. Mohon diingatkan, kita saling mengingatkan, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih dari saya. Begitu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, Terima selamat kasih, belajar. Bu. Terima kasih, Bu. Oke, mari pamit.